Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah raya. Segmen lain dalam ibadah raya tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hadir secara onsite di ibadah raya 1 pukul 6 pagi dan ibadah raya 2 pukul 4 sore di Main Hall GPDI Elohim Sidoarjo. Saya berikan judul firman Allah adalah Aku mengasihi Tuanku. Aku mengasihi Tuanku. Keluaran pasal 21 ayat yang kelima, ya, dan ayat yang keenam. Keluaran 21 ayat 5. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, Aku cinta kepada Tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah. Lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu. Dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidupnya. Nah Bapak Ibu, dalam ayat-ayat di atas ada gambaran yang sangat indah dari firman Tuhan yang saya akan jelaskan. Tapi sebelum itu dalam Wahyu, kita lihat lagi Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8 saya bacakan. Ini perkataan Yesus kepala gereja kepada sidang jemaat Philadelphia. Wahyu 3 ayat yang ke-8 dikatakan, Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Kita sedang bicara tentang pintu yang dibukakan. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Sampai sekian. Dan biasanya saudara kalau kita bicara pintu, kita kaitkan tentu dengan hal-hal yang positif. Dan itu oke saja, benar saja. Ya, jadi pintu yang terbuka kita kaitkan dengan, oh ya, pintu berkat Tuhan terbuka di sorga. Ya, pintu apalagi pintu peluang yang baru yang Tuhan berikan, pintu kebaikan Allah, pintu kesempatan yang baru, pokoknya semua yang positif, yang bagus saudara. Tetapi kalau kita lihat di Wahyu pasal 38 ini Yesus Kristus sendiri, kepala gereja, sedang berbicara kepada bukan orang luar, bukan orang kafir, tapi orang-orang yang ada di dalam gereja, yaitu gereja Philadelphia. Jadi orang-orang kepada siapa dikatakan ada pintu terbuka adalah orang-orang yang sudah bertobat, anggota gereja, anggota tubuh Kristus, mereka sudah lahir baru, mereka dibaptis, mungkin juga mereka sebagian besar sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tetapi saudara perhatikan, Yesus menyampaikan satu pernyataan yang sangat dalam di Wahyu 3 ayat 8 ini, yaitu begini, aku menaruh di hadapanmu satu pintu yang terbuka. Ini pintu dalam pengertian saya bisa terbuka ke dalam, membuat orang dari luar bisa masuk. Tapi itu pintu juga bisa terbuka keluar. Yang orang dalam juga kalau mau keluar lagi ya monggo. Gak ada yang melarang saudara. Ya, jadi saudara, pintu inilah seperti simbol bahwa kita mempunyai pilihan. Kita umat Tuhan diberikan kehendak bebas untuk menentukan apakah kita mau ada di dalam gereja, ya, atau kita mau keluar aja lagi, ya, saudara. Apakah saudara akan terus melayani Tuhan, mengiring Tuhan seumur hidup kita, atau kita akan kembali keluar, kita akan keluar lewat pintu yang sama kepada kehidupan yang dulu, kepada kehidupan lama kita sebelum kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus sedang berkata, atau Tuhan sedang berkata kepada umatnya, aku tidak akan pernah memaksa. Perhatikan saudara. Aku tidak pernah akan memaksa siapapun untuk mencintai aku. Ya. Kalau engkau memilih untuk mencintai aku, kata Tuhan, biarlah engkau mengasihi aku dengan segenap hatimu. Biarlah engkau melakukannya dengan tulus hati. Dan saudara, pintu itu selalu ada di dalam hidup kita. Jadi ada satu prinsip yang ditetapkan oleh Yesus bahwa pintu ini akan selalu terbuka. Artinya saudara boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi tidak ada yang memaksa saudara juga untuk dan tentu saya sebagai gembala saya menghimbau saudara, ya, kita sekali udah di dalam ya jangan keluar lagi. Sekali kita mengenal Kristus, ya, mengiring dia, melayani dia, ya kita komitmen sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Ya, sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir, tentu seperti itu. Tetapi Tuhan berkata itu pintu terbuka. Bisa ke dalam, bisa keluar saudara. Ya.
Jadi saudara, mengikut Tuhan itu pilihan, itu keputusan pribadi saudara, tidak ada nada paksa, bukan paksaan. Ya. Jadi hari ini pun saya tentu sebagai gembala dengan teman-teman hamba Tuhan pastoral, ya saya juga ingin menyatakan dengan berani, dengan lantang bahwa saya berada di sini. Saya berada dalam rumah Tuhan. Saya berada di sini hari ini, sore ini. Saya memilih untuk ada di sini. Saya memilih untuk melalui pintu itu masuk ke dalam keluarga Allah. Menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Mencintai Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Kenapa? Bukan karena kita cinta duluan. Tuhan yang sudah lebih dahulu cinta kepada saya. Dan saya mengambil komitmen. Ya, ever onward, no retreat. Wah itu istilah zaman dulu saudara. Kita akan terus maju bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Dia dan kita tidak mau mundur. Amin sidang jemaat, haleluya. Ya, saudara itu tekad kita. Ya, jadi saudara, dan teks itu yang kita baca tadi di kitab Keluaran pasal 21 tadi. Ya, ayat yang kelima. Teks itu berkata juga begini, saya bacakan lagi. Tapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Memang di zaman dulu, di perjanjian lama juga mungkin di perjanjian baru, tapi ini teks tentu dari Alkitab perjanjian lama, sistem perbudakan ada. Cuma saudara harap dibedakan antara perbudakan di zaman Alkitab itu di Israel dengan perbudakan modern mungkin di abad 16, 17 atau mungkin di abad ke-20 ya yang begitu kejam saudara. Saudara perlu mengetahui bahwa kalau ada seorang yang bekerja atau ya oleh karena satu dan lain hal di Israel mereka terlibat hutang, maka mereka akan menghambakan diri kepada satu bos ya. Dan bos itu akan menerima mereka sebagai pekerja, ya kalau bahasa Alkitab itu budak, pekerja dan bekerja selama 6 tahun. Tapi pada tahun yang ke-7 ini dapat kemurahan. Boleh pilih, tahun ke-7 kamu bebas. Ya. Kamu bebas mau milih, mau terus di sini atau mau keluar saja. Lantas tibalah ayat di pasal 21 ini ayat yang kelima. Kalau hamba itu berkata bahwa dia mencintai bosnya, dia mencintai tuannya, dan bukan cuma dia mencintai tuannya, tapi dia juga mencintai istrinya, dan dia mencintai anak-anaknya, makanya dia katakan, enggak mau, saya tidak mau lepas merdeka keluar, saya sudah masuk pintu itu, saya tetap akan ada di sini, sebab saya mencintai engkau, ya, bos saya, dan saya mencintai istri dan anak saya. Jadi rupanya selama 6 tahun kerja, bisa saja terjadi, ya si bos ini kasih istri kepada si orang tersebut. Ya, jadi istri itu mungkin adalah kelompok budak juga, ya mungkin dikawinkan saudara dan hasil daripada perkawinan itu tentu ada anak-anak. Ya, jadi dia punya istri di situ, dia dapat anak-anak di situ dan dia katakan pada tahun yang ke-7 dipersilakan, you mau keluar boleh, ya silakan tidak ada yang melarang. Itulah peraturan Tuhan. Tetapi kalau si hamba ini berkata, ya aku cinta engkau bosku. Engkau sudah begitu baik, perlakuanmu kepada kami itu baik. Dan aku mendapat istri tempat ini, aku dapat anak-anak tempat ini. Aku gak mau keluar. Maka, tadi kita sudah baca, si tuan itu akan memegang telinga daripada hamba itu, membawanya ke pintu, kemudian ditindik serah. Ya, ditindik ke pintu. Dan ini bicara tentang hamba itu akan dengar-dengaran. Itu satu pernyataan keluar bahwa ini hamba sudah menentukan pilihan. Bahwa bosnya akan jadi bosnya terus, yang akan dia layani seumur hidupnya. Bersama-sama tentu dengan keluarganya, saudara, dengan istri dan anaknya. Ya, Bapak Ibu, saya berpikir begini. Gereja, ya, kalau rumah si bos itu boleh saya katakan adalah gereja Tuhan. Dan dikatakan, aku mencintai Tuhan itu. Aku juga mencintai istriku. Saudara, gereja sudah membuat saya
jadi pria, suami yang lebih baik lagi. Gereja membuat saya menjadi seorang ayah yang punya anak-anak yang lebih baik lagi. Saya mencintai istriku, saya mencintai anak-anakku, saya mencintai keturunanku, dan saya sadar bahwa saudara, bahwa saya tidak hanya hidup bagi generasi saya saja, saya hidup juga sadar bahwa saya punya pengaruh kepada keluargaku, saya punya pengaruh kepada istriku, saya punya pengaruh kepada anak-anakku, ya. Dan aku memilih untuk tetap berada di sini, di gereja ini, karena aku sudah mengalami kebaikan Tuhan. Aku boleh keluar, tapi aku mengambil komitmen. Aku mengasihi Tuhan dan juga keluargaku. Aku mau terus di sini. Aku ambil komitmen demikian. Keluaran pasal 21 ayat yang kelima tadi kita baca lagi. Jika hamba itu memutuskan. Sekali lagi saudara, enggak ada yang paksa. Ini keputusan hamba itu sendiri. Ya, jadi pada zaman Alkitab memang seperti itu saudara. Ya, si hamba akan memutuskan kehendaknya untuk terus tinggal. Jadi saudara, kita harus memutuskan apakah saudara akan tetap tinggal, akan terus bekerja untuk orang tersebut, tetap bersama dengan dia, dan saudara tidak mau pergi. Nah, kalau saudara menetapkan untuk tetap tinggal, maka saudara dibawa ke pintu untuk ditindik saudara, telinga saudara dengan tindik itu. Yaitu satu cara yang aneh, tapi itulah yang di ritual yang terjadi di Alkitab. Jadi menarik ya, bahwa Yesus berkata, aku meletakkan satu pintu yang terbuka di hadapan engkau. Dan umatku boleh memilih apakah engkau ingin tetap bersama-sama dengan Tuhan atau tidak. Pada tahun yang ke-7, hamba itu akan dibawa dan Tuhan itu akan bertanya di ayat 5 tadi. Mau terus atau mau berangkat? Kalau engkau mau tinggal, nah jika dikatakan tadi. Ya, ayat itu berkata jika hamba itu memutuskan. Jika. Jadi begini saudara. Bahkan setelah hamba itu dibeli dengan satu harga. Toh masih ada kata jika. Sekali lagi saudara. Bahkan setelah si hamba, bahkan setelah saudara juga dibeli oleh darah Yesus Kristus saudara. Saudara, ada kemungkinan, masih ada kemungkinan untuk kita pergi, sebab pakai istilah jika. Jadi bisa mau tinggal, bisa juga mau berangkat meninggalkan, itu terserah saudara, terserah orang tersebut diberikan kemerdekaan. Jika, ya. Jadi saudara masih ada pilihan, masih ada kata jika. Nah, saudara ingat Yohanes, kita baca Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 15. Ini perkataan Yesus, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jika, ya, tidak ada nada paksa, tapi ini jika kamu mengasihi aku, kamu harus turuti segala perintahku. Perintah apa? Siapa sih ini mengasihi bos kita, Yesus Kristus? Dia bukan cuma bos, dia kekasih jiwa kita. Dia akan datang pada kita. Angkat tinggi saudara. Ya. Maka kata Tuhan, barang siapa mengasihi aku, turutlah perintahku. Perintah apa? Ya, saudara, kalau mau tahu tentang hati Tuhan, lihatlah 10 hukum, 10 firman, 10 hukum Taurat, saudara. Ya, jangan membunuh. Ya, jangan berdusta. Ini peraturan-peraturan. Jangan berbuat zina. Hormatilah ayah dan ibumu dan yang lain-lain itu saudara. Ya, jadi saudara, Yesus satu saat di Yohanes pasal 6 dia berkhotbah. Ya. Nah sebelum dia berkhotbah itu dia berbuat mujizat. Ya, dia kasih makan 5.000 orang pria. Jadi kurang lebih 10.000 lah dengan perempuan dan anak-anak. Dia kasih makan gratis. Ya, mereka semua kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Hanya dengan modal 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Kita semua sudah tahu kisahnya.
Ya, dan orang-orang senang mempunyai ya kita bisa jadikan ini Yesus presiden kita sebab urusan logistik, urusan makanan, urusan perut beres semua. Dia bisa ciptakan makanan begitu rupa dari hal yang begitu kecil bahkan anak untuk ini makanan anak-anak mana bisa kasih makan sekitar 10.000 orang lebih. Tapi Yesus berbuat mujizat, jadi Yesus mau diangkat saudara, mau dibawa untuk dirajakan oleh orang-orang Yahudi saat itu. Tetapi apa? Kalau saudara baca Yohanes pasal 6, Yesus setelah berbuat mujizat, dia berkhotbah ini. Dan dalam khotbahnya dia mengajar, kalau engkau mau mendapat bagian dengan diriku, engkau harus makan tubuhku dan minum darahku. Dan ada panjang ceritanya itu, saudara baca sendiri di Yohanes pasal 6. Nah, khotbah Yesus dengan tema makan dan minum tubuh dan darahnya nggak masuk akal. Mereka bilang, aduh ini kok bagaimana sih? Ya Tuhan Yesus jangan banyak ngomong lah, yang penting kamu bikin kami senang, bikin kami bisa makan banyak, titik. Ya, nggak usah pakai khotbah-khotbah. Ya, kalau kata khotbah yang enak-enak aja lah, ya gitu ya. Tapi kalau waktu dia berkata, kalau engkau mau mengambil bagian dengan diriku, kalau engkau mau manunggal dengan aku, kata Tuhan Yesus, makanlah tubuhku dan minumlah darahku. Kalau enggak, engkau enggak bisa menyatu dengan saya. Waduh, mereka bilang ini khotbah keras. Ini khotbah susah dimengerti. Dan kalau saudara baca di Yohanes 6 ayat 66. Ya, Yohanes 6 ayat 66 dikatakan bahwa sejak saat itu. Banyak muridnya yang apa saudara? Yang mundur dan tidak lagi iring Tuhan. Banyak yang mundur saudara. Karena motivasi pengiringan mereka mungkin ya tidak sesuai apa yang Yesus ajarkan, tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, belum cukup ceritanya sampai di situ, banyak orang sudah mundur, saudara. Lantas Yesus melihat kepada ke-12 muridnya. Dan apa kata Yesus? Ya, Yesus bilang begini, murid-muridku, apakah kamu mau ikut juga keluar? Murid-muridku, apakah kamu juga ingin pergi? Bagaimana saudara? Perhatikan Yesus tidak berkata, waduh, aku harus meralat khotbahku. Ini khotbah ternyata nggak populer. Aku harus robah ayat itu atau harus robah kata-kataku supaya lebih menarik. Supaya orang senang, dikilik-kilik telinganya. Apa seperti itu saudara? Apa Yesus berkata, oh sorry saya minta maaf. Ya, murid-muridku, jangan tinggalkan aku sendiri. Aku sudah pilih kamu. Yesus tidak bilang demikian, saudara. Yesus tidak minta maaf. Dia perhatikan, Yesus tidak menurunkan standar daripada Injil itu. Dia berkata, apakah kalian juga ingin pergi? Pintu itu terbuka. Ke dalam, keluar juga. Yesus tidak minta maaf, saudara. Kenapa? Ada pintu di sini. Kamu bisa tidak harus mengikuti saya. Kamu tidak harus melayani saya. Kamu tidak harus mencintai saya. Kamu bisa pilih. Mari jujur. Ya, mari kita bicara apa adanya. Dan saya suka jawaban Simon Petrus di pasal 6 Injil Yohanes itu. Jawabannya saudara simple tapi tegas. Tuhan, kepada atau kemana lagi kami harus pergi? Engkaulah yang mempunyai perkataan hidup dan kekal. Itu pernyataan dan perkataan daripada Simon mewakili murid-murid yang lain. Tuhan, mau kemana lagi kita pergi? Kami sudah tinggalkan semua, engkau sudah memanggil. Saudara, kita ingat panggilan daripada Yesus. Mari ikutlah aku. Ini himbauan. Yesus bertemu dengan Matius, Yesus bertemu dengan Yohanes, Petrus. Mari ikut saya. Aku akan jadikan kamu sesuatu, aku punya rencana untuk hidupmu. Tapi sekarang Yesus katakan, kamu mau tinggalkan aku? Ini udah banyak yang tinggalkan aku. Yohanes 6 ayat 66. Pintu itu terbuka. Tapi Petrus dengan tegas menjawab, Tuhan, kemana lagi kami harus pergi? Karena engkau lah yang empunya perkataan yang hidup dan kekal itu. Saudara, kita jangan ada orang-orang Kristen yang mungkin kepingin cari bagaimana caranya supaya bisa keluar. Keluar dari pengabdian saudara. Keluar dari
dari kehidupan mengiring Kristus. Keluar dari kehidupan yang dikuduskan. Ya, gimana ya supaya bisa lepas? Ini ternyata menjadi pengikut Kristus tidak mudah. Ya, saya kepingin bebas. Loh ya monggo. Saudara. Saya mau bilang begini, saudara. Saya tidak kecewa waktu Tuhan memanggil saya. Saya tidak pernah kecewa waktu Tuhan memanggil saya bukan hanya untuk menyelamatkan saya, tapi waktu dia juga panggil saya untuk masuk ke sekolah kita untuk jadi hambanya seluruh hidup. 100%. Penuh waktu. Dan memang tidak selalu mudah ini pelayanan, tapi saudara, Tuhan sudah begitu baik dalam hidup ini. Dialah atasan saya, dialah bos saya. Ya, dan saya dapat istri di rumah itu, saya dapat anak di rumah itu waktu saya melayani Tuhan. Oh Tuhan, Engkau baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Aku tidak mau meninggalkan Engkau. Ya, aku mau mengiring Engkau dan saudara. Ya, saya melakukan hal ini bukan karena peraturan-peraturan yang kaku dan ketat. Oh, kamu jadi orang Kristen tidak boleh begini, tidak boleh begitu, ya. Kalau kamu itu nanti dihukum dan lain sebagainya. Ya. Bukan demikian, saudara. Kita meninggalkan saudara semua itu, kita mengambil komitmen menjadi pengikut Kristus karena satu hal saja. Karena aku mencintai Tuhan itu. Karena aku mengasihi Yesusku. Dan juga aku mencintai istriku. Aku juga mencintai anak-anakku. Saudara, kita bukan hanya hidup buat diri kita sendiri. Ya, saudara dan saya ada di sini bukan untuk diri saudara dan saya sendiri. Ya, kita akan membawa keluarga kita akan membawa istri kita akan membawa anak-anak kita. Saudara, ya. Di Kisah Rasul pasal yang ke-16 ada kisah yang sama-sama kita mengerti tentang Paulus dan Silas yang dipenjara. Saudara, ya. Jadi saudara, kita tahu Paulus dan Silas dia ditangkap oleh pemerintah Romawi karena apa? Mereka memberitakan Injil Kristus dan saudara mereka memberitakan nama Yesus. Akibatnya mereka ditangkap. Sebelum ditangkap digebukin, saudara, dipukul punggungnya. Ya, ada bilur-bilur yang sakit, saudara. Ya, habis itu dijebloskan ke penjara yang paling dalam, saudara. Ya, tangannya dipasung, kakinya dipasung. Tapi kan sudah tahu apa yang terjadi, mulut mereka tidak bisa dipasung. Hati mereka tidak kepahitan. Mereka tidak berkata, waduh kalau kayak begini, saya keluar aja deh, ngapain. Nah, memang saya mau mengatakan menjadi pengikut Kristus tidak mudah. Kadang-kadang karena ada konsekuensi pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi hati kedua hamba Tuhan ini, tangan mereka bisa dipasung. Kaki mereka tidak bisa dipasung. Hati dan mulut mereka tidak bisa dipasung. Tengah malam dikatakan mereka menyanyi, memuji Tuhan, saudara. Dan saudara, itulah kuncinya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tuhan mulai bergerak lewat nyanyian, pujian, dan sembahan daripada umatnya. Ya, tatkala Paulus dan Silas mulai menyanyi, memuji Tuhan, ya, Tuhan mulai bergerak, Tuhan mulai bekerja, dan Alkitab katakan, saudara, Tuhan mendengar puji-pujian mereka. Dan dia mengirimkan gempa bumi. Cuma ini gempa bumi bukan gempa bumi biasa. Bukan gempa bumi tektonik atau gempa bumi karena gunung meletus. Bukan, saudara. Ini gempa bumi adalah gerakan Allah sendiri, saudara. Ya, Tuhan mengirimkan gempa bumi. Ya, bukan gempa bumi besar, tapi inilah gerakan Tuhan yang mengguncang, saudara, penjara tersebut. Ya, dan Alkitab berkata ada dua hal yang terjadi. Yang pertama adalah belenggu mereka terlepas. Mereka dibebaskan, Paulus dan Silas dibebaskan. Nah, saya mau kasih, saudara mungkin sudah mengerti ya. Kalau saudara sungguh-sungguh masuk, perhatikan. Kalau saudara sungguh-sungguh masuk ke dalam hadirat dan gerakan Tuhan. Lewat pujian dan sembahan saudara kepada Tuhan, saudara. Maka belenggu mulai terlepas dari dalam kehidupan kita. Belenggu dihancurkan. Belenggu apa? Belenggu ketakutan bisa. Belenggu depresi bisa, saudara. Belenggu kecanduan, keterikatan. Belenggu keputusasaan. Belenggu rasa bersalah. Belenggu rasa malu.
belenggu hukuman mendekati, itu mulai dihancurkan. Kenapa? Gerakan Allah lewat kuasa Roh Kudusnya yang masuk lewat pujian dan sembahan itu terjadi. Kalau boleh saya katakan, penjara itu semacam gereja. Kita juga memuji-muji Tuhan dalam gereja tersebut. Maka belenggu-belenggu dihancurkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pintu. Nah, kita bicara pintu lagi. Pintu terbuka. Pintu terbuka. Dan saudara, setiap narapidana yang ada di dalamnya punya pilihan. Mau tinggal di dalam terus, atau ini kesempatan untuk kabur. Ya, kabur. Dan ini bikin sport jantung bagi si penghulu penjara, pemimpin penjara. Dia udah cabut pedang, dia sudah pikir, aduh ini orang-orang udah kabur semua. Dia mau bunuh diri. Tiba-tiba dia mendengar suara Paulus, jangan bunuh diri. Kami semua masih lengkap di sini. Kami gak mau pergi. Karena kami ada di tengah-tengah gerakan Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara ada di tengah-tengah gerakan Tuhan, saudara tidak mungkin akan pergi. Yang pergi itu siapa? Tahanan yang pergi. Tapi saudara yang sudah dimerdekakan dengan kemerdekaan Kristus, karena puji-pujian Paulus dan Silas, kita masih ada di sini. Nah, mungkin barangkali gereja seperti itu. Ya. Di dalam gereja ada aturan lah, saudara. Di dalam gereja ada regulasi, ada penjagaan, dan memang tugas kami, hamba Tuhan akan menjagai saudara, pengawasan lah boleh kalau dikatakan. Tapi saya mau bilang begini, kalau saudara benar-benar merasakan gerakan Tuhan dan saudara benar-benar mencintai Tuhan, enggak perlu jeruji besi. Saudara. Tidak perlu kita diawasi. Saudara. Tidak butuh rantai. Tidak butuh pengawas. Tidak butuh pendeta untuk mengawasi saudara 24/7. 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dipototin. Bagaimana loh? Ya udah beston. Oh bagaimana? Oh, udah begini. Enggak, saudara. Kalau saudara memang dimotivasi oleh cinta. Karena saudara tahu ada gerakan Allah yang sedang bekerja, yang bergerak di situ. Aku mau tetap di sini karena aku di tengah kegerakan Tuhan. Aku mau tetap di sini karena aku mencintai Tuhan itu. Jadi begini saudara, kalau saudara sungguh-sungguh mencintai Tuhan, saudara tahu saudara bukan tahanan. Kenapa bukan tahanan? Karena kalau tahanan pasti udah kabur. Tapi kitalah orang yang sudah dibebaskan dengan kebebasan, dengan kemerdekaan Kristus. Kita tidak mau pergi. Ku ingin tetap di sini. Kan lagu itu katakan demikian. Paulus berteriak, kami semua masih ada di sini, saudara. Tidak ada yang ingin pergi, kami memang sudah bebas. Ya, tangan kami sudah dilepaskan. Ya, kami bisa saja memilih untuk keluar, meninggalkan saudara, kembali kepada hidup yang lama. Tapi kami tidak mau, karena kami sedang berada dalam gerakan daripada Tuhan. Saudara, mungkin ada banyak pintu-pintu sedang terbuka untuk saudara sekarang ini. Ya, saya tidak peduli pintu apa saja yang sedang dibuka untuk saudara sekarang ini. Tapi saudara, seperti hamba yang ditawarkan pada tahun yang ke-7, kamu mau tinggalkan? Dia bilang, enggak. Ya, aku mau karena aku cinta kepada bosku, dan aku cinta istriku, dan aku cinta keluargaku. Saya tidak mau meninggalkan keluarga saya. Saya tidak mau meninggalkan istri saya. Saya tidak mau meninggalkan anak-anak saya, karena saya mau terus iring Tuhan. Saya mau, karena dia mencintai saya. Saya mendapat keluarga di tempat ini. Saya nggak mau tinggal, saudara. Di akhir zaman ini banyak godaan. Bagi para pria saya mau kasih tahu. Ada banyak pintu-pintu terbuka yang menawarkan kepada saya. Dan saudara. Tapi kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan itu. Aku mengasihi Tuhan itu dan aku mengasihi istriku dan aku mengasihi anak-anakku.
Silakan pintu apa mau dibukakan. Pintu apa? Perzinahan. Bisa saja ditawarkan kepada saudara. Tapi saudara tahu enggak. Ya itu tidak worth it. Saya sudah mengalami kasih Tuhan. Saya mengasihi Tuhanku, saya mengasihi istriku, saya mengasihi anak-anakku. Saya tutup pintu menuju ke tempat itu. Saya tidak mau. Saya mau terus hidup berkenan kepada Tuhan. Saya mau terus hidup mengasihi Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Itu komitmen saya dan saudara. Dan saya mau bilang begini tadi saudara. Ketika kita mencintai Yesus, ketika saya semakin mencintai Yesus, maka saya juga semakin mengasihi istri saya. Halo para pria. Kalau saudara mengasihi dan membangun hubungan intim dengan Kristus, dialah bos yang baik. Aku juga akan mencintai istriku. Aku juga akan mencintai anak-anakku. Aku menerima itu semua selama bekerja di situ. Saudara. Jadi saudara, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita akan mencintai keluarga kita. Itu namanya karakter. Para pria, karakter. Ya, itu namanya apa? Integritas. Itu namanya kekudusan. Itu namanya kemurnian hidup. Dan saya melakukan hal tersebut bukan karena aturan nggak boleh begini, nggak boleh begitu, bukan. Aku melakukan hal tersebut karena saya, sekali lagi, I love Jesus. Saya mencintai Tuhan itu karena dia sudah terlebih dahulu mengasihi saya. Dia sudah memberikan hidupnya. Dia sudah menunjukkan kesetiaannya. Tatkala saya tidak setia, dia tetap setia. Saya tidak mungkin mengkhianati kasih yang seperti ini. Aku mencintai bosku, aku mencintai keluargaku, istri dan anak-anakku. Aku tetap mau tinggal di sini. Keluaran 21 kembali ayat 5 katakan, tapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh, garis bawah itu, dengan sungguh-sungguh artinya saudara, Tuhan mau kita jelas begitu loh. Kita jadi pengikut Tuhan yang jelas, kita jadi saudara, Tuhan mau kita menyatakan komitmen kita, pengiringan kita sebagai murid Kristus dengan clear, loud and clear, dengan jelas. Sebab begini saudara, ada banyak orang Kristen yang malu menunjukkan identitas dia. Banyak orang Kristen yang malu menunjukkan imannya. Mereka mungkin menutup-nutup atau menyamarkan keyakinan mereka. Kenapa? Takut. Takut nanti apa kata orang. Takut nanti dianggap aneh. Mungkin terlalu banyak orang Kristen malu, saudara. Saya mau katakan jangan kita malu mengakui Tuhan. Sebab Tuhan, saudara, 3 kali Petrus pernah menyangkal. Aku tidak kenal orang itu. Dan saudara, Tuhan pernah berkata, kalau engkau malu mengaku aku di hadapan manusia, aku juga malu mengaku engkau di hadapan Bapakku di sorga. Waduh, celaka saudara. Ya. Pengakuan Yesus di sorga itu kan besar. Terlalu banyak orang Kristen yang malu atau takut dan dia menyamarkan identitasnya. Mereka jadi kelabu, saudara. Tetapi kita nggak mau demikian, amin, saudara. Kita mau berbeda. Saya dan saudara mau berbeda. Perhatikan ini. Saudara tidak perlu minta maaf atas apa yang saudara yakini. Saudara tidak perlu takut atas apa yang saudara yakini. Saudara tidak perlu minta maaf saudara jadi orang Kristen. Saudara tidak perlu minta maaf saudara percaya kepada Yesus. Biar orang tahu bahwa saya orang Kristen. Saya diselamatkan oleh karena Tuhan saya sudah datang ke dalam dunia ini. Mencurahkan darahnya, menyucikan dosa saya. Dan itu harus jelas. Saya lahir baru. Saya percaya ini Alkitab. Adalah firman Allah. Saya tahu cuma ada satu jalan untuk pergi ke sorga, nggak ada yang lain. Kita tidak usah malu, saudara. Saya dipenuhi Roh Kudus. Mungkin orang katakan apa tuh? Ya, Roh Kudus, orang gila yang semua masuk gereja Pantekosta. Nyanyi-nyanyi, habis itu nangis-nangis. Habis nangis-nangis, nyanyi-nyanyi. Itu orang gila, dulu orang katakan begitu. Saudara. Malu, saudara. Saya mau bilang begini, saudara. Perhatikan ini. Kalau saudara mau ikut
mau terlibat dan mau termasuk di dalam yang namanya rapture. Pengangkatan gereja saat Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dia akan datang dengan kemuliaannya, dengan semua bala tentara surga, dengan berpakaikan pakaian saudara, kemuliaan dari mulutnya keluar pedang, dengan pedang itu sudah dia akan menghajar habis musuh-musuhnya. Dan dikatakan bahwa orang yang sudah mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Kita yang masih tinggal, yang belum mati akan diubahkan dan kita akan diangkat bertemu dengan Kristus di awan-awan, saudara. Dan kita akan tinggal selama-lamanya bersama-sama dengan dia. Cuma kalau kita malu, kalau kita takut untuk menunjukkan identitas kita sebagai anak umat Tuhan. Tuhan juga katakan, aku akan malu mengaku engkau di hadapan Bapa. Jadi saudara, mari kita nyatakan dengan jelas. Kalau orang tanya siapa kamu? Apa agamamu? Apa yang kau percaya? Sebab di zaman sekarang kan campur aduk, saudara. Kan kita bukan mau mengecilkan, kita mengasihilah agama lain. Kita harus mengasihi mereka. Ya, dan kita bijaksana. Tapi kalau bicara tentang keyakinan, ya kita harus tunjukkan siapa Tuhan yang kita sembah. Jadi tidak ada hukum yang memaksa saudara, sekali lagi. Tidak ada hukum yang memaksa saudara untuk tetap tinggal seumur hidupmu mengiringi dan melayani Kristus. Kita berbuat demikian dengan kehendak bebas kita masing-masing. Hanya satu alasan saudara mengapa kita mau hidup kudus. Hanya satu alasan mengapa kita mau iring Kristus. Karena aku mencintai Tuhan. Inilah bedanya orang Kristen mungkin dengan yang lain. Kami punya hubungan cinta dengan Tuhan kami. Dan oleh karena itu kami menghambakan diri kami. Seumur hidup kami akan mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Semuanya segenap. Enggak boleh separuh-separuh. Nah kalau memang pernyataan kita seperti itu, seperti kita sudah lihat di Imamat, di Keluaran pasal 21. Oke, mau seperti itu? Ya saya cuma bayangkan Tuhan itu akan pegang telinga kita. Dia bawa kita ke pintu. Ya ini cuma dalam hayalan saya. Di pintu si Tuhan kasih lihat. Nah dia buka pintunya. Kamu lihat di luar itu gemerlapan loh di luar sana. Kamu lihat di luar itu, ya cahaya berkilau. Nah saya nggak mau munafik, saudara. Dunia ini indah loh. Dunia ini indah. Siapa kata tidak indah? Seperti Las Vegas. Siapa pernah ke Las Vegas? Saya cuma lihat-lihat aja di YouTube. Penuh dengan kegemerlapan, saudara. Dan Yesus membuka pintu itu dan berkata, dia bawa telinga itu, dia taruh di pintu, tapi kan sempat melihat keluar. Lihatlah di luar, lihatlah lampu kota itu, lihatlah gemerlapannya. Lihatlah pesta poranya. Lihatlah klub malamnya. Lihatlah ranjang perzinahannya. Lihatlah kamar hotelnya. Saudara. Lihatlah dosa-dosa. Dosa itu enak loh. Itu bukan kata Tuhan, ini cuma saya punya hayalan. Seperti itu barangkali. Kalau engkau mau, tapi kan tidak mungkin seperti itu, amin saudara. Aku tetap mau ada di sini. Aku tidak mau keluar. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin saudara. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Saudara, coba saudara bilang bersama-sama dengan saya. Mengatakan ini bersama dengan saya. Aku mencintai Tuanku. Bilang sama-sama. 2, 3. Ya, lebih keras lagi, lebih mantap. 2, 3. Aku mencintai Tuanku. Namanya siapa? Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.